Justru itu yang gue tunggu, Be. Kayak dengan munculnya hero-hero yang tadi tergantung dengan map juga memang ya. Dan untuk map dari game kita yang pertama, map mana nih kira-kira nih? Expanding River kah? Flying Cloud. Oh enggak, Broken Wall. Broken Wall. Wow. Baru kita ngobrolin soal Broken Wall. Ternyata kita akan bertanding ke game pertama, match ketiga di Broken Wall. Oke, dan dari drafting phase ini akan terbukti. Cuma kalau kita bisa vote ya, kayak dari gua akan vote No Johnson. Johnson sih. No. Bahkan tadi Ki yang bilang kan ya bisa aja sih, tapi kayaknya nggak sekarang. Gak sekarang. Nggak sekarang. Tapi kalau di interview kan bisa jadi be, itu strategi untuk pura-pura. Iya. Juga ya? Namanya kan juga Iya. bisa jadi. Jadi. Bisa jadi kan maybe. Nah, Dewa United dong, Dewa. salah ya. maybe. Oke, tapi kita sudah melihat di mana mereka respect juga dengan adanya sosok dari Baxia. Kita tahu Baxia ini akan sangat bermain di early game. Dan kalau Baxia dilepas, mereka bisa shifting loh. Shifting dengan cara jungler yang mungkin digunakan Baxia oleh Albert. Abis itu Brax akan bermain di carry-nya, di hard carry. Apalagi EVOS yang paling lancar loh dengan Baxia Franco-nya mereka. Jadi kayaknya mereka menghindari hal tersebut dari Bigetron. Sementara Arlot yang ditutup dan Chief, oke. Mereka udah melakukan tindakan preventif nih Lim. Ya. Untuk mengurangi dobrakan early game yang emang bisa dibawakan sama Ki. Oke, kalau ngomongin sedikit soal Baxia, gua rasa second pick akan ban Baxia sih. No Ya, matter what, harusnya. kecuali memang mereka punya konsep seperti game sebelumnya kan ada lepas Baxia juga. Oh, Angela first pick, EVOS. Mereka banyak belajar mungkin ya dari kemarin berhadapan dengan Angela juga kebetulan. Dan sekarang dibawakan. Masih possible Roman gak sih, Be? Ya, Coach Vin aja waktu aku bilang ini Angela 11 detik doang ultimate-nya ketawa-tawa doang dia. Ya makanya. Ini possible Roman atau udah fix mid lane sekarang? Kayaknya buat sekarang mid lane dulu deh. Oke. Karena dia butuh duitnya kan, dia butuh uangnya untuk bisa mendapatkan bagaimana item di awal game dengan foto minimal. Tapi itu kalau ngomongin soal gold, Be, Romer tempel. Nah itu tapi masalahnya juga Lim, kalau misalkan Angelanya jadi Romer tempel, disalam tempel balik, apalagi ini Ki yang bawa, dengan autopilotnya dia bahaya banget. Oke, iya sih. kita ngomongin Angela dari tadi. Kita ngomongin Johnson juga. Bisa nggak Albert balik lagi dengan linknya? Link Angela. Apa itu sudah diprediksi oleh para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, makanya Hilda dibuka di atas? Aku merasa ya kalau emang ternyata akan ada hero seperti Link Angela, ambil dulu cicinya deh boleh. Oke. Karena cicinya bisa fleksibel, dia tetap bisa di gold lane juga kan. Ya. Tapi ya walaupun dengan Brans di sini posisinya. Cuma kalau ngelihat dari link ya, dibilang mungkin, ya jelas pasti ada kemungkinan. Nggak mungkin nol kemungkinannya. Tapi kalau dibilang fit in atau enggak, jawabannya enggak. Link menurut gue sangat membutuhkan item daripada assassin lainnya. Iya. Damage-nya akan lebih under dan jangan lupa shield-nya Angela itu nggak sebesar dulu. Betul, sekarang dikurangi dan lawannya Hilda. Takutnya kan bakal ada kejadian Shelly Boy Rek V2 nih. Oh, Cici dan juga Choi kali ini Joy will be telah good. diamankan oleh para pasukan dari tim EVOS yang Oke. menandakan Cici-nya juga masih berpotensi untuk di area EXP lane. Cukup menarik. Karena match-up dengan Isansin juga ya. Tipikal hero yang nggak bisa stun kan. Makanya Joy akan bebas untuk nempel dan Joy yang sekarang kayaknya lebih ke genius atau concentrate energy first item ya, Be. Iya, concentrate energy aku suka sih sebagai first item. Biar dia bisa bertahan hidup juga. Apalagi tambahan magic powernya lumayan loh ketika stack 6. Ya, Andoryu style. Tapi kalau genius pun not bad menurut gue, Be. Ya, buat Genius Hilda sih. ada ya bocorin untuk magic defense plus retributionnya yang flame. Minimal kan buat bocor halusin Hilda dan wow, Uranus. Uranus. Ya ini dua hero screening yang begitu luar biasa dari Bigetron. Mereka harus ban Esmeralda harusnya. Walaupun cicinya udah kelihatan di EXP lane, tapi entah kenapa aku merasa fleksibilitas itu masih ada. Atau kalau enggak, mereka harus tutup hero-hero roamer yang nanti bakal gangguin Uranus atau Hilda. Iya. Tapi kalau ngomongin ke arah Hilda, ini kayaknya bisa jadi untuk sosok dari Angela akan di arah mid. Nah, Ki-nya akan menggunakan romer-romer yang bisa ngeharas balik Profesor dan juga Lee. Nggak harus balik ya. Gue lebih ke golden ya sih, gue terpusat ke golden, entah kenapa ya. Dari Brans ini identik dengan hero Trinity. Entah itu Moskov, entah itu Cloud. Atau kalau memang ada opsi lain mungkin larinya ke Bruno. Tapi kalau kita bahas soal burst damage, potensial pick Kalea, Beatrix. Ini masih ada untuk EVOS loh. Kalea Beatrix. Fine sih, tapi balik lagi badannya akan sangat minim dan kalau di screening sedikit udah repot banget itu sama Hilda dan juga Uranus. Ben Khalid udah option yang bagus juga. Harit
Kayaknya biar nggak kalah match up aja ya, karena Harit superior banget loh untuk di laning. Bisa jadi ya. Kita lihat dari XP-nya pun ini bakal kayak team fight hampir tanpa henti mungkin. Mereka akan adu clear aja dan akan sama-sama ninggalin lane-nya. Jadi gold lane harus menang match up. Cow. Wow, itu dia yang tadi sempat gua bahas. Apakah ada hero yang bisa ngeharas balik? Ternyata langsung ditutup nih. Karena Iya, mereka iya. punya potensi. Untuk itu akan digunakan key. Rondel memang udah berfokus untuk berada di dalam powernya mid lane. Ya. Kenapa kita nggak mainin hero high ground untuk dari mid lane-nya? Karena Brans power dengan Moskov. Band Ruby-nya dulu juga nggak sih? Boleh, kalau mereka benar-benar respect untuk membuat joinnya ini jadi bebas kan. Iya, itu yang pertama. Dan yang kedua, Eman sebagai gold laner. Nanti kalau misalkan dia punya uang lebih banyak, cooldown dan juga spell fame-nya akan semakin lebih sulit untuk mengembangkan karena Ruby. Ini head to head antara Brans dan Eman gua suka sih. Walaupun bisa kita lihat udah cukup lama juga Brans berada di tim yang merah yang dulu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ini menjadi salah satu pembuktian antara Brans dan juga Eman, Profesor dan juga Lin. Oke. Tapi ya, ngelihat dari gue tertarik dari sisi mid-nya juga sih. Karena belum ke-spill kan dari Bigetron. Gue penasaran akan utility kah? Atau mereka cari secondary carry? Karena kalau kita konteksnya Ruby Gold, berarti carry di mid lane boleh juga gitu loh dengan magical damage-nya. Ini kalau ngomongin soal magic ya, resource-nya masih banyak sih. Karena dia punya 2 badan. Aku nggak kaget kalau nanti tiba-tiba ada pick kayak Luoyi atau bahkan mungkin pick yang lebih ofensif kayak Selena. Tapi single target, itu minusnya. Selena? Selena Yusunchin buat ngebuka ruang. Oh tapi Kimi, Wow, Kimi, mid lane, last picknya bener-bener dibikin fleksibel. for Moreno. Ya karena Kiminya tetap bisa jadi gold lane juga kan. Itu Iya, dia, iya. gue lumayan setuju Kimi Gold lane bisa jadi. Kimi gold lane terus tiba-tiba tengahnya main Parsha ya. Tapi lumayan make sense kalau Kiminya ada di mid, Ji. Karena alasannya adalah ditinggal-tinggal terus kan Iya. sama Hildanya. Iya. Jadi dia harus cari mid lane yang seenggaknya dia bisa survive laning, dia bisa tetap farming. Dan seenggaknya kan ada traction pulse. Kalaupun nanti Joy-nya mencoba untuk mendekat, dia bisa salah langkah sedikit, kena vacuum, bakal bahaya banget. Namun 2 pick dari Vos. Langsung nih. Hylos Cloud, Oh, Cloud. itu kan Brans identik banget sih memang dengan hero Trinity-nya. Cloud dari Ina Jabran. Itu yang mungkin paling sering kita ingat sih. Langsung diamankan ternyata. Kali ini match up yang menarik akan muncul dari last pick-nya. Kimi mid sih ini. Ya. Kimi mid sih. Kalau Kiminya ditaruh di gold berat banget untuk Eman. Ada baiknya ini Kimi di mid. Habis itu head to headnya kalau misalnya gue lihat, kalau Eman mau lebih ganas, sekalian aja main ini pakai Kara Granger. Kalau misalnya nggak mau, Moskov. Supaya Sky Pisternya tetap ada di Kimi aja, nggak harus 2. Ya, adu dengan Trinity gitu berarti farmingnya banyak banget sih, Ji. Hero farming banyak banget, Isansin farming. Kimi ya hitungannya farming juga. Tugas dari Hildanya kan ekstra kerja keras. Sama Uranus, makanya mereka akan jadi 2 motor penggerak. Bane! Bane! Welcome back buat Bane karena kemarin sempat di buff Bane mid. dari segi magic powernya. Tapi Bane sebagai Gold lane. gold lane. Gold lane. Berarti Gold dia lane. akan build physical Yes. dengan pengurangan cooldown nantinya agar pasif dari Bane akan semakin lebih sering digunakan. Sama ini juga bisa nge-cancel untuk sosok Albert ketika dia mau bermain dengan ganking karena bottom lane. Ya, Deadly Catch ya. Ya, pokoknya dengan adanya Yusunchin, aku merasa emang possible banget kok untuk fighter-fighter gold lane ini akan kembali. Oke. Ini kita bakal menyaksikan pertandingan antara EVOS dan juga Bigetron by Vitality. Sentimental dan bahkan apakah dendam berhasil dibalaskan oleh EVOS atau Bigetron tetap memimpin Soefel Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane up top. Vibes dari leg kedua, match yang pertama. Sebagai pembuka ada EVOS versus Bigetron. Ini ada 2 mantan tim Bigetron berarti ya? Di EVOS. Brans dan Key. Makanya Dan Key. sentimental untuk image kali ini. Dan tentunya ini akan cukup mengganggu pergerakan dari Vin menuju ke arah jungle yang dimiliki para pasukan dari tim EVOS. Tapi mereka nampaknya sudah mulai sadar. Dan Moreno bermain dengan blocking damage di early membuat Key kayaknya juga agak sedikit kebingungan kali ini. Ya. Ini sentimennya bakal berasa banget di Roamer sih.
Karena mau bagaimanapun dulu, Finn itu adalah cadangannya dari Ki. Iya. Nah, Makanya veteran versus Youngblood. pas banget ya. Bukan hanya tentang Youngblood, ini tentang pembuktian juga. Wait, tunggu dulu. Bane-nya physical, magical. Magic. Bane magic? Bane What? Magic. What is deadly? Bane Element of Surprise yang ini diberikan sama Eman. Oke. Another Bane sembur-sembur harusnya buat sekarang. Ya, lagi-lagi ya, kalau di Tropik. Season 7. Ya, Wah, season 7. Ini udah lama banget kita nggak ngeliat Bane sejenis ini. Berarti dia nggak bakal mainin cooldown reduction-nya. Dia bakal mainin burst damage-nya. Holy Crystal nanti akan menjadi item yang core untuk Eman. bisa jadi. Karena sebenarnya kita tahu ya, Oke. kalau heal effect dari Bane ini berdasarkan magic power-nya juga. Makin gede magic, makin gede heal ya. Betul sekali. Tapi kita lihat di sini para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka membiarkan tetap Eman bersama dengan Adebrand head to head, sedangkan Finn masih harus bermain di arah top lane. Nah, ini aku bisa ngelihat ketika early game di 2 menit awal, mungkin Finn masih belum berimpact full terhadap jungle yang dimiliki para pasukan dari tim Ipon. Tapi di Turtle, itu nanti yang akan berubah. Tapi early game-nya berasa banget, ingat belum? Oke, tiba-tiba surprise Randy di depan sana. Tapi Vengeance setelah terpop-up membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mendapatkan informasi kalau Randy nggak akan bisa zoning dengan maksimal nantinya. Ya, bahkan revitalize juga kebuka dari Ki. Ini 2 suspend yang lumayan mahal, sementara Nael langsung setup karakter tuh. Shogun langsung mencari di mana Albert berada dan tampaknya para pasukan dari tim Bigetron kali ini mereka masuk lebih dalam. Tapi Albert terus standby position first block didapatkan Randy. Dengan adanya satu kombinasi bersama dengan Angela mencoba untuk mendapatkan poin pertukaran yang masih belum cukup adil. Karena Turtle masih menjadi poin plus untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Dan hati-hati tercuru Dapat tuh, harusnya dapat itu tadi. dari Nael. Iya. Tapi ya ini mau nggak mau sih harus lepas dulu. Setupnya tadi lebih perfect dari Bigetron. Mereka bonyokin XP-nya, Be. Ya udah pasti ya target utama. Kalau misalkan kita ngomongin XP lane, dia adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk setup di arah turtle. Tapi dengan adanya pemilihan dari Emblem tadi ya menurutku wajar-wajar aja kalau misalkan emang gak terlalu tebal untuk Randy di early game. Wait, Eman Skyverser plus item. Ini dia benar-benar akan mengandalkan point kill. Dan jangan lupakan Eman bisa disembur oleh Mbah Eman ini sangat mengerikan. Oh, tapi emang burst damage-nya luar biasa loh. Karena nanti Itu. ketika di maksimum stack-nya yang sekarang cuma 2 detik, itu semburannya luar biasa nanti. Itu efeknya. Tapi Baik. mereka nggak punya hero initiator, maksudnya nggak ada kombinasi yang bisa di-follow sama Eman. Ya, lebih ke arah defensif kalau yang kulihat. Jadi Mbah Eman bawa mantra ini akan agak cukup defensif aja sebenarnya. Mungkin ya, Mbah Dukun maksudnya ya. Tapi untuk farming aman memang dari Bane sendiri, dia sustain laning kok. Dia bisa pakai Crapple Cannon untuk last hit. Dan untuk Talon's Prediction back OP. Albert! And Albert we trust. Tuh lihat di sana kalau gua. Ada foto Albert. Ada greatest of all time. dari Mirko juga. Mirko! Kuat versus Albert. Albert kuat juga, kuatnya Indo. Itu tidak bisa dibungkiri gitu. Itu dia. Cuma ya, ngelihat dari EVOS di match kemarin juga, ini perubahannya signifikan. Karena map baru kan. Map baru maka ada gameplay baru juga. Temponya juga lebih rendah dibandingkan yang kemarin sih, Lim. Ya, kemarin mereka kan temponya naik banget. Sekarang mereka benar-benar menunggu. Ya mungkin karena kalah turtle yang pertama tadi. Tapi untuk Bigetron mereka nggak menurunkan juga nih. Bagaimana pressure mereka. Lihat Shogunnya udah nutup ke belakang. Randy. Dan dia nge-cut biar tetap menang laning di atas. Oke. Slow face banget sih. Mereka hanya di objektif untuk Fight 5 ini. Iya fight 5 tapi Shogun udah standby. Ini Shogun udah menang banget sih bisa dibilang. Dia masih tetap dapetin 1 wave. Sedangkan lihat di sini dari Randy dia tetap tertinggal oleh Shogun dengan 2 level saat berarti. Albert di depan sana. Baca mau untuk berhasil mendapatkan kemarin ke Nael. What a still battle from Nael. Berhasil mau untuk berhadansa dengan ada Blazing Duet tapi ternyata impact-nya belum maksimal. Dan membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan maksimal. Ditumbang. Bersamaan dengan adanya Turtle dan bahkan objektif yang dimiliki dari Albert bakal coba dikulitin oleh Nael. Nael. Retribution yang dari dulu juga memang Dapat. bersinar. dapat bahkan orange-nya. Albert kehilangan orange. Dan ini dia pressure yang dibutuhkan ketika dapetin satu momen. Jangan lepasin temponya. Gitu dia. Slow face kayak gini yang rugi sebenarnya EVOS gak sih, Be? Udah pasti. Karena Bigetron yang sekarang benar-benar nggak mau ngelepasin turtle-nya. Even satu turtle. Dia tahu Nael butuh snowballing. Dan Nael dengan steal-nya menarik sekali. Eman. Oke, masuk terlalu memaksakan keadaan di depan sana.
Flicker telah merasa di pop-up, tapi Ki bakal coba untuk pulang dengan Cloudus Petri yang dia miliki. Untungnya nggak ada sisi yang terlalu besar, tapi Albert tidak boleh kehilangan purple buff, ini akan sangat berimpact untuk dirinya. Team fight adalah sebuah jawaban, apakah berhasil diambil, dan oh my god, no way Albert kehilangan purple buff. Nanael benar-benar mendominasi full atas Albert. Wah, permasalahannya karena tadi udah ada hard guard ya, makanya itu alasan kenapa Nanael lebih memilih untuk invade area jungle dari Albert. Dan mendapatkan hal tersebut menjadi kerugian sebenarnya buat EVOS. Lagi 2.300 gold. Mereka bahkan kayaknya nggak bakal bisa set up loh untuk di turtle yang ketiga, kecuali ada sebuah pencurian yang bisa dilakukan oleh Albert. Dan itu baru Isansin ya yang akan snowball. Jangan lupa dari damage Eman. Udah ada 2 Magic Wand nih. Bisa ke arah Holy Crystal mungkin? Oh, 3 Magic Wand. Itu dia. Holy Holy Crystal. Crystal. Holy Crystal. Holy Crystal. Holy Crystal. Karena udah kelihatan kan itu dari Mystical X-nya. Dia tinggal memanfaatkan satu Magic Wand lagi, baru dia jadiin Holy Crystal. Ya dia nggak harus kebingungan, tapi yang dipastikan adalah mereka tetap punya DPS kok di sana. Mereka tetap punya DPS dari sosok Moreno. Moreno. Ada sinyal Skypiercer juga sepertinya. Wah, ada Skypiercer. Tapi dia kan bisa kita menyaksikan kalau ngomongin Kara Moreno, dia juga di sini. Walaupun nanti persisnya di tangan dari Eman, eksekutor tetap bisa di tangan Moreno loh. Kayaknya buat jadi jawaban dari Angela nggak sih? Karena kan beberapa kali miskalkulasi terjadi ketika ada Angela. Nah, ngebuat miskalkulasi tersebut menjadi kerugian, itu kan udah pasti. Gimana mau jadi keuntungan? Bikin Skypierce. Biar kalkulasinya benar-benar sesuai dengan persenan HP. Dan 3 poin kill di 7 menit game berjalan. Temponya emang agak pasif, tapi lihat di objektif mereka kuat. Oke, objektif mereka kuat. Apakah Albert kali ini akan mencoba melakukan skill dan pangan di depan sana? Perfect castle! Berpikir terbaik Vitality the Blazing Duet from front! Target utama mereka bersekarang Nanael. Mencoba untuk menjadikan pertukaran dari para pasukan dari tim Bikin terbaik Vitality memasang tim kembali berat sekolah di telat bumi. Finn terlalu kuat dan perkasa untuk bisa ditumbangi membuat para pasukan dari tim Bikin terbaik Vitality. Mereka tidak ada kehilangan selain Eman dan Nanael. Tapi ini 2 poin core-nya. yang mahal. Itu 2 dia. poin yang mahal. Karena 2 core-nya kan. Ini 2 ujung tombak dari Bigetron. Bahkan tadi belum terasa ya untuk burst damage yang mungkin bisa diberikan oleh Eman. Belum sampai jadi soalnya Holy Crystal-nya. Itu dia, masih belum berasa untuk dampak yang dibawakan sama Eman. Tapi emang kalau ngomongin sisi powernya ada. Cuma balik lagi damage-nya ini masih belum terasa. Dan sejujurnya kalau kita lihat tadi, even Moreno juga dalam keadaan low HP loh. Hati-hati untuk Bigetron. Targeting mereka mulai terpisah. Oke, ini dia. The build Van Gold Lane di MPL Season 16 yang juga sudah digunakan di MPL MY Season 16 hari ini. Oleh Innocent dari SRG OG. Dan berhasil mendapatkan kemenangan atas produk dengan build itu. Apakah ini akan menjadi sebuah referensi juga untuk Eman game? Menarik ya. Ada beberapa yang udah mencoba nih sebagai gold lane. Innocent salah satunya menang atas Todak. Tapi karena memang buff-nya dia di Magic Damage ya. Jadi Ada ya physical. wajar kalau memang goldnya dialihkan ke Magic. Tapi Holy Crystal udah jadi. Harusnya sampai tembus sampai 2000 mungkin nih. Alaynya. Kalau maksimum stack ya, itu bakal menyakitkan banget. Hilang, Harusnya. langsung burst, langsung hilang. Iya, apalagi di sini penggunaan dari Impurage loh untuk berarti bakal punya damage tambahan lagi dari persenan darah, dan untuk tanker-tanker di depan bakal lebih berasa. Wah, ini masalahnya yang berbahaya dalam Brans. Kenapa? Karena kondisi Brans itu dari tadi nggak pernah di dalam full headbutt. Itu akan sangat berbahaya. Dan kalau mau masukin team fight, ini Bigetron punya celah cuma dari samping atau dari belakang. Kalau ngomongin dari depan, agak berat sih harapan EVOS untuk bisa mendapatkan kecepatan dia bisa memenangkan team fight. Tapi ini untuk map vision di bagian mid lane karena baru dapatkan hal Bigetron itu langsung menguntungkan Bigetron. Mereka bisa nge-spill di mana posisi dari EVOS berada, terutama ketika Lordnya sudah mulai end. Oke, Eman menjadi target utama mereka dari Albert. Damage-nya terlalu sakit dari Albert, lagi berdefensif. Albert masih mau lebih, tapi lihat di depan sana. Killing spree akhirnya didapatkan oleh Rondo. Turun ke arah bawah, tampaknya bukan menjadi sebuah jawaban. Retribution yang dikeluarkan Albert menandakan Bigetron by Vitality masih punya chance untuk bisa kembali team fight. Dan Nanael terlalu sakit di depan sana. Ki gak akan punya waktu cukup banyak untuk bisa bertahan. Mountain Shocker telah terpop up. 2 poin didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS. Ini menandakan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality harus mundur karena kalau mereka memasangkan team fight ini gak baik. Asgard kembali, menuju ke arah Shogun. Damage-nya terlalu sakit, disoning up begitu saja dan Nael melepaskan Lord di tangan EVOS. Itu dia setup yang terbilang lebih sempurna EVOS. Mereka tahu di mid lane ada 2 member dari Bigetron. Atasnya langsung ditabrak. Udah pasti ya, hero setup Angela yang tentunya menjadi sebuah jawaban. Kalau mereka emang harus start team fight-nya duluan, targeting Eman, langsung nge-delete
dealer magic damage tertinggi yang ada di game dari Bigetron. Goldnya langsung sama imbangnya, Lim. Wah, bukan gold yang sama doang, yang penting laning. Lihat, 3 laningnya langsung dapatkan dari DMLD X Streamer. BPM Palembang X-Win ya. Yang sedang harusnya dukung gitu loh, harusnya. Kalau nggak salah. Catat, analis catat. Langsung dicatat Langsung pokoknya. dicatat. Ini gerakan dari, ini kayaknya yang nge-call-nya dia ini fun kayaknya. Wah, catetin. Bisa. Tapi Lord yang diamankan oleh Evos. Albert! What a play from Albert! Permainan agresif yang terukur dari dulu tidak pernah hilang dari sosok Bayalien. Dan bahkan para pasukan dari tim Bigetron Vitality. Kali ini mereka bakal coba dipasang untuk melakukan satu pemain turret di arah bottom lane. Zoning out yang dilakukan oleh Randy kali ini masih akan coba dilindungi bersama dengan KYY. Dapat. Turret memang didapatkan, tapi lihat Albert stand by on position. Damage terlalu besar, tidak bisa dilindungi kembali karena Harkat bukan menuju ke arah Albert. Satu turret dengan Lord yang pertama itu lebih dari cukup. Mahal banget pastinya. Dan gold langsung 2.500 ditarik oleh Evos. Ya, satu momentum saja target ke Eman ya, karena emang Eman gak punya escape tools. Sementara Nael, walaupun dia mendapatkan maksimum level sekarang, tapi Albert juga mengejar hal tersebut. Dia sudah punya Holy Crystal dan Wishing Lantern. Wah. Depannya akan sangat mudah untuk dirontokkan. Ini bisa dibilang sekalipun Finn bakal coba untuk mengadu ilmu, ini nampaknya Finn juga harus berpikir 2 kali sih. Wah, ini Finn sama Shogun, korban ini. Iya. Makan sih. Korban ini pasti. Cuma ya gue ngeliat dari Eman. Dia coba untuk nge-counter pakai diaplikat, cuma kejadiannya nggak pernah. Pas, Nggak pernah ada nggak gitu. pernah pas. Ya, atau mungkin terlalu terburu-buru, makanya dia di sini sekarang bikin the Blood Wings. Biar gak kena Bakal coba dipaksa Finn di depan sana, Franz bahkan datang dengan adanya stack yang cukup untuk bisa melakukan poking damage menuju ke Finn. Tapi yang mereka harus coba pikirkan untuk para pasukan dari tim Bigetron Vitality, gimana caranya Nael bisa mendorong. Kenapa aku bisa bilang Nael? Karena Nael satu-satunya yang punya awareness nanti ketika di dalam posisi terpuruk. Dia punya moving speed, tapi di sana bakal coba ditutup dengan menunjukkan Moreno. Para pasukan dari tim Bigetron Vitality, mereka belum mengeluarkan damage yang mereka miliki. Ternyata untuk memancing tim fight dengan Burst Pathway dan juga Aflat mendapatkan satu turret dengan tujuan utama. Tapi semengerikan itu loh, kombinasi Angela Cici. Karena ya tadi Brazil tuh memang gak gede, movement speednya Cici pun udah cepat, ditambah dengan Angela lagi loh. RX Iya, Woodfall. ada Wall Up, ada Jadi- Brute Force, ada Oracle. Jadi otomatis spell fame yang didapatkan, heal effect yang didapatkan akan semakin berlipat ganda. Randy sekarang akan mencoba untuk melakukan setup ke arah Lord-nya. Ini menguntungkan banget buat EVOS, karena mereka yang sekarang lagi pegang temponya. Mereka nggak boleh menurunkan tempo, mereka harus tetap keep up dengan tempo tadi. Oke, cepat dengan tempo Leo. Mungkin ya, karena dari awalnya kan lumayan pasif di game ini. Mereka bawa game ini ke game farming. Sekarang udah bukan waktunya farming, udah cukup dan Lord free untuk EVOS. Lot free untuk EVOS. Informasi juga tidak ada yang bisa didapatkan di mana pergerakan dari Finn. Nael kali ini menunjukkan bahwa itu bersyukur dan juga Eman. Kali ini Eman mungkin akan menjadi obstacle yang cukup berat bisa dilawatin Albert. Tapi dari tadi yang kita lihat, keuntungan dari goldnya Albert dan juga levelnya yang membuat Eman ini agak cukup terperangkap. Dan Ki gak boleh sedikit terlambat untuk mengeluarkan Golis Pathway. Karena arahnya salah aja, Albert nggak bisa keluar loh. Bisa defensif juga sebenarnya. Iya. Concentrated energy Albert. Sustain ya. Dia bakal diving sih bersama dengan Rondel nantinya. Oh, Hardguard. Hardguard sudah dimasukin oleh Randy. Target utama mereka ke arah bottom lane menuju ke arah Fiska. Di Albert sudah memancing keributan di depan sana. Para pasukan dari tim Bigetron Vitality ada Golis Pathway. Target utama menuju ke arah Shogun. Dia bisa terlalu besar. Dengan Mountain Choker mencoba dipukul mundur ke arah belakang. Tapi Eman segera full mount. Jangan sampai ada salah langkah untuk para pasukan dari tim Bigetron. Karena kalau Eman tenggelam, wave selanjutnya bisa mendapatkan satu momentum yang sangat berbahaya. Randy mau tidak mau harus membuka vengeance yang untuk bisa bertahan. Randy terlalu perkasa di depan sana. Benar-benar mengkuliti siapapun yang ada di depan. Dan ingat satu lagi, Eman gak boleh salah langkah. Gak ada jalan untuk pulang untuk Eman selain Flicker. Makanya nih, belum ada korban ya dari keduanya. Hanya Bestart aja nih yang satu aja tersisa di bagian top lane. Tapi kelihatan dari EVOS mereka mendominasi 3 lane dan mereka akan coba sepertinya. Satu aja tersisa di bagian top lane. Tapi kelihatan dari EVOS mereka mendominasi 3 lane dan mereka akan coba sepertinya. Mountain Shocker terlihat semua. Gelar Fragment telah dibuka, Albert targetnya menuju ke arah Eman, ke arah belakang. Tapi nampaknya dengan adanya KYY yang menangkap ke arah Finn. Clear. Bakal coba blocking damage di depan sana dengan Gordon. Kata Blazing Blast from Brand!
Damage-nya gak cukup, malah dia yang harus hilang di telan bumi. Milih mundur ke arah belakang, ada semua jawaban dengan kehilangan 2 pemain yang mereka miliki dan pop turret pass-nya gak berhasil didapatkan. Untung, 1000 untung tidak ada objektif netral yang bisa diamankan oleh tim Bigetron by Vitality. Blazing Duet plus Winter Crown tadi, namun gak ada yang connect. Itu dia kelemahan dari Winter Crown plus Blazing Duet, gak bisa bergerak sama sekali. Gampang keluarnya. Oke, mereka bakal coba untuk memaksa menuju ke arah mid turret. Really? Best turret akan menjadi pilihan utama. Kalau untuk endgame gak mungkin, tapi kalau untuk menuju ke arah belakang Eman akhirnya berhasil melakukan Alphard. Tapi Hardcut berhasil menyelamatkan nyawa dari sosok jungler EVOS. Masih bisa bertahan, bahkan sekarang EVOS bisa membeli waktu hingga Brans dan Ki kembali ke lane of down. Game masih berlanjut. Oke, reset karena keduanya butuh ruang untuk menuju ke Lord selanjutnya. Menuju ke menit yang lebih penting, menit 16. Kali ini perlahan tapi pasti sama-sama punya item, sama-sama mulai menyusul. Bagaimana kehadiran dari damage dealernya juga. Winter Crown mungkin next item dari Eman. Sudah ada expert glove di sana. Untuk escape tool satu-satunya Lim, karena kalau dari tadi kita lihat sekali aja Albert masuk ke Eman, dia nggak bisa escape dengan cara apapun. Jadi lawan kan, Deadly Caps lawan balik. Lawan balik. Karena bukan Eman target untuk head-to-headnya. Yang bisa paksa tuh ada Ki, ada Brans atau Randy sekalipun. Kalau Albert yang masuk dari depan, kita sudah bahas tadi front to back, itu bisa hilang instan. Wah, tapi sekarang Shogun udah mulai berasa nih damage dari Randy. Dia udah punya si Albert. Lihat di belakang ada Finn. Oke, kita melihat di mana Lord akan coba dimainkan terlebih dahulu. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Informasi yang didapatkan adalah di belakang sana ada Finn. Sekalipun akan dikejar, ini akan berbalik ketika Bigetron coba take over ke arah Lordnya. Dan keuntungan di tangan dari Bigetron di situ. Iya, ini yang terbaik. Oh, Albert. Main flanking, targetnya menuju ke arah sosok dari Nile. Tapi lihat, Moreno menjadi target utama. Gagal terlepaskan, Eman terjek down oleh Roundel. Lihat, para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka di sandwich. Nile gak ada jalan untuk pulang. Motor Chamber tadi pop up. Finn mencoba untuk mengorbankan jiwa dan raganya. Tapi Randy gak peduli. Karena target utama mereka adalah Nile. Power up retribution dari Nile menjadi target utama, dan itu dia zoning out sampai ke depan base turret yang mereka miliki. Apakah para pasukan dari tim EVOS akan memilih menuju ke arah Lord karena kehilangan Eman dan juga Finn adalah keuntungan mereka. Dapetin Lord di atas menit 18 mungkin menjadi target utama. 3 melawan 4. Jumlah yang unggul sebenarnya, tapi Shogun akan coba paksa untuk ngebuka dan Vision. tanpa Brans mereka nggak secepat itu walaupun tetap cepat. Tapi masalahnya juga ini bakal berbahaya buat Shogun gak sih? Semakin lama semakin bisa di burst sama Randy. Dan itu lihat, target utamanya adalah Nile Mountain Shocker dibuka. Glorious Fight yang menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Lordnya. Albert semaksimal mungkin ada power of retribution di tangan dari Albert untuk Nile. Gak ada threshold untuk pulang ke arah belakang. Memastikan kehilangan Nile menjadi satu lubang yang sangat besar dimiliki Bigetron by Vitality. Oh no, Lordnya langsung spawn di waktu yang tidak tepat. Bigetron, mampukah mereka bertahan? 4 member tersisa. EVOS dalam keuntungan kali ini. Mereka harus memaksimalkan potensi dari Lordnya. Tapi masih ada Eman, jangan lupakan itu Profesor. Ya. Bisa burst hilang, dan bahkan yang burst yang kena bukan satu orang doang. Tapi sekali lagi kalau emang Brans mau Blazing Duet Winter, ini waktu yang tepat karena ada Lord. Oke, apakah langsung di depan sana bakal coba dipaksa Finn? Terlihat positioningnya diblocking oleh Brans, mundur ke belakang, masih ada Albert menutup jalan dari Finn. Finn, immortality-nya pecah. Randy mencoba untuk langsung running out. Shogun semaksimal mungkin menutup jalan. Nile belum hidup kembali, tapi tidak ada Finn, tidak ada padan untuk pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Lihat, Shogun gak bakal bisa bertahan cukup lama. Retribution di set point. Nile sudah kembali lagi ke lane of dawn. Bakal coba ditahan oleh Brans. Walking damage terjadi. Dan nampaknya Shogun berhasil bertahan membuat Bigetron terlalu kuat untuk di-dive in. Corton Coles, Albert memilih untuk mundur ke arah belakang. Dia nggak mau memaksakan keadaan. Karena satu kali langkah yang salah, Eman bisa menenggelamkan mereka. Dan Bigetron by Vitality masih bertahan. What a hold, Shogun! Lord yang ditahan tadi di bagian depan. Membeli waktu selama mungkin. Frontlaner dari Bigetron bekerja sangat keras. Yes, lagi dan lagi EXP Laner mendapatkan spotlight-nya. Pantas diapresiasi untuk Shogun berhasil membuat Bigetron bertahan di game pertama ini. Bersama juga dengan Randy, sama-sama EXP Laner yang dari tadi mengendalikan tim fight-nya. Walaupun ada Angela di dalamnya, Roundel yang berperan penting, tapi Randy yang selalu menutup jalur dari Bigetron sehingga comeback-nya jadi pelan gagal. Oh my god, mereka bakal coba untuk memaksakan keadaan dengan adanya Hardgun sudah masuk. Ini informasi yang cukup mahal sih. Ini agak cukup berbahaya. Ingat, Rondo juga harus
trigger hardguard-nya salah sedikit aja, Bigetron pasti tahu kapan dia harus masuk. Maksud gua 10 detik it's okay sih. Coba spam, coba untuk gunakan aja. Daripada ya wasting juga, karena udah pasti di cooldown maksimal. Iya, Sepatu, foto, buku, ya udah max. Udah cukup banget sebenarnya. 11 detik saja dari Roundel. Dengan item yang dimiliki, apalagi ada Ice Queen. Ini yang nanti akan melumpuhkan bagaimana Shogun dan juga Finn. Ketika dia berada di depan dari EVOS. Wow, Lord kembali. 20 menit game berjalan. Match membuka di leg kedua yang sangat-sangat panas. Dan Lord mulai di setup. Wow, Lord sudah mulai di-setup oleh para pasukan dari tim EVOS kali ini. Para pasukan dari tim Bigetron by Vitality, Shogun membuka vision yang sangat jelas untuk para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Konsil. Informasi yang didapatkan, kita lihat di depan sana ada konsil dan bakal lihat surprise! Happy birthday sandwich gaming terjadi. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka kehilangan 2 pemain bersama dengan Eman. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan dengan adanya Ready bersama dengan Harga. Terlalu sakit tapi tidak bisa diberikan oleh seorang Nile. Mundur ke arah belakang, Ki satu-satunya yang bisa menahan badan dengan cukup lama. Tapi Moreno, Sky Pisser yang dimiliki Moreno yang sudah tidak ada stack tambahan. Ingat, wave mini di arah top lane ini tetap menjadi satu poin penting. Dan lihat, Moreno melepas Sky Pissernya, padahal dengan 2 poin yang dia miliki, ini menjadi sebuah hal yang sangat mahal sih harusnya untuk Moreno. Tapi ternyata Lord lah pilihan dari Bigetron. Randy masih coba untuk menghantui, tapi harus berhati-hati. Karena Randy punish. Oke, hardguard sudah mulai masuk. Shogun menjadi target utama, surprise attack, awareness map yang tidak dimiliki EVOS. Bahkan kita lihat broken walls. Ini dia, awareness yang tidak didapatkan, vision yang tidak jelas, dan shot call Bigetron by Vitality yang sangat baik. Ya, 3 pemain dari belakang ternyata karena ada tembok yang menghalangi biasanya. Tapi sekarang terbuka efek broken wall. Dimanfaatkan oleh Bigetron by Vitality dengan flank yang sangat-sangat dalam. Ya, sekarang Lord Evolve. Gila, flanknya bagus banget tadi. What a flanking shot call. Siapapun yang tadi memberikan satu ide untuk standby lama di sana, nge-camp dan ngegas di saat yang tepat. Wah, Dan dalam catatan, ketika kalah super minion wave. Plus pemilihan orang yang join dari regroup tadi juga itu bagus banget sih. Iya. Dia bawa Nile. Dia tahu Nile lah satu-satunya yang bisa nih untuk mobilitas yang lumayan cepat. Dan Albert kena burst, langsung ke shutdown. Itu Albert Brans. Brans, damage dealer. Jujur dari tadi Brans masih belum maksimal kalau menurut gua. Oke. Tapi kita akan lihat nih defensif dari EVOS. Mereka sebenarnya kekurangan high ground defense juga. Satu lane mungkin bisa dipegang. Tapi kalau misalkan Lordnya di follow, apa kabar EVOS? Itu dia. Lord di follow, apa kabar, dan bahkan Brans kali ini tidak memiliki immortality. Ingat, mungkin kalau misalnya Brans mengingat sedikit yang lama, immortality sangat penting untuk dirinya. Pernah gara-gara immortality dia gagal gara-gara apapun. Tapi lihat Albert mencoba menuju ke arah belakang. Masih ada Winter Crown, Nile menjadi tujuan utama. Immortality di depan sana. Bakal menjadi target kedua dan kawan, dan Nile hilang oleh Albert. Target dengan sangat tepat. Brans menahan Lord di depan sana. Bertukar positioning dan Randy menang semua yang bisa diberikan. What a play! Andy Boss, the king of the jungle, masih bertahan. Masih bisa defense! Bahkan dari EVOS, mereka menolak, mereka melawan balik. Sekarang jumlah mereka lebih unggul. Super Minion juga masih lebih untung di bagian top lane. Masih rapi. Wah, dampak lagi-lagi dari Hardguard dan juga Electrified Beats. Padahal Nile udah sempet loh bikin immortality, dia jual beli item tadi. Tapi targetnya Albert sih gila ya kalau gue lihat ya. Targetingnya loh, Lim. Gue lebih ke kalkulasinya sih. Dia berani nabrak 5 loh. Itu dia, presisi dan terukur selalu. Ketika Albert agresif, dia pasti akan memastikan itu akan ada tumbang. Dari dulu. Ya, dengan Hardguard juga tadi, Roundel sangat membantu. Namun akan reset lagi sepertinya. Karena Lord ini akan menjadi zona tempur mereka. Oh, ada Brans tapi kali ini. Jangan lupakan Profesor. Ada Brans dan Nile masih jauh. Dan Randy di depan sana membuat Shogun Sakura Toma bakal cepat dikejar habis-habisan. Grand Spectre mencoba untuk membantu mengusir Eman mundur ke arah belakang. Kehilangan Shogun ini menjadi petaka besar untuk para pasukan Bigetron by Vitality. Nile memang muncul. Eman Flicker telah dikeluarkan. Tapi kali ini Eman gak berhasil mendapatkan apa-apa. Bahkan Lordnya di tangan dari Albert. Fit juga harus tertinggal di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality mereka terperangkap di dalam permainan dari EVOS. Jangan lupakan Randy itu perangkap, Lordnya berjalan di 3 wave. Itu dia Randy bersama dengan Roundel zoning out yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan Shogun dia nggak bisa nahan dan sekarang Lord Evo. Gak ada Finn. Lord yang paling bermasalah untuk Bigetron. Gak ada Finn. Ini dia.
Jadi dia wave minion yang akan sangat-sangat mengganggu Bigetron by Vitality. Berbeda dengan Lord sebelum-sebelumnya. Karena buat sekarang Lordnya evolve. Dan ingat, EVOS punya Brans dengan Blazing Duel Winter. Oh, Nael di belakang bakal coba mengejar menuju ke arah yang lain dan bakal catat. Nael berhasil mencuri ujung tombak dari EVOS dengan adanya permasukan dari tim Bigetron by Vitality mencoba untuk masa menuju ke arah Shogun. Eman memberikan damage cukup besar. Minion udah mulai masuk tapi Nael kembali lagi dan catat pun tercari. Flicker dikeluarkan, 2 hilang. Ini bencana! Wow, my God, Bigetron by Vitality berhasil memakan 3 pemain. What an epic comeback! Menyisahkan Brans dan hanya seorang diri bersama dengan Ki. Mampukah Brans dan juga Ki? Satu wave minion saja di arah mid lane. Gak bisa, ini gak bakal bisa. Ini bakal clear dengan sangat cepat. Brans gak bakal mampu. Blazing Duet. Immortality bakal coba dibuka. Apakah clear minion akan coba dilakukan? Glorious Path yang menutup jalan. Tapi Brans. Glorious Damage yang terlalu sakit di tempat sana. Fokus ke arah BS. Gak boleh apapun terjadi. Masih ada Immortality. Minion yang muncul dan spawn begitu saja. Fokus clear. Apakah Brans mampu dan what the epic comeback from Bigetron by Vitality.